Ya, sampai Kanada tadi. Nah, kalau kebalikan, di Indonesia suhunya 26, saya bubut misalnya ukuran 35H7. Ketika saya kirim ke Arab Saudi yang suhunya 40 derajat Celcius, nah, jadinya apa? Bendanya ngembang. Akhirnya ketika sampai di Arab Saudi, loh, lah kok belum masuk? Nah, makanya ini ya, ini rumus ya, sangat penting ketika kita bubut, pengaruhnya sampai kalau benda itu diekspor dan diimpor. Diekspor kemana, ke negara mana, diimpor ke negara mana. Makanya jangan heran, meskipun di ATMI itu mesinnya mesin Eropa yang konvensional, suhunya sudah disesuaikan dengan toleransi untuk suhu Indonesia. Nah, kalau mesinnya sering rewel, nah itu berarti toleransinya masih toleransi Eropa untuk suhu Eropa. Ya. Kalau sudah dipakai di Asia dengan suhu Asia, ya, materialnya juga disesuaikan dengan perubahan suhu yang ada di Asia. Gitu. Ngitungnya sederhana. Saya ingin diameter akhirnya ukurannya sekian. Maka diameter awalnya berapa? Ya, gampang, diameter akhir dibagi 1 plus koefisien muai kalikan perubahan suhu yang terjadi. Saya ngirimnya ke perubahan suhu kemana? Ke Arab Saudi. Oh, naik. Berarti nanti delta T-nya positif. Ya, nanti ini 1 plus positif. Nah, kali diameter awal. Maka diameter akhirnya tujuannya seperti itu. Tapi kalau ke suhu yang dingin, berarti nanti ini hasilnya negatif. Berarti satunya nanti jadi 0, berapa gitu. Nah, kali diameter awalnya. Oh, berarti toleransi yang tadinya H7 harus dibubut di Indonesia jadi H11. Supaya kalau dikirim ke Kanada jadinya H7. Nah, sekarang tabel toleransi yang baru seperti itu, Mas. Bukan hanya oh H7 sekian, H6 sekian, enggak. Ya, itu pengalaman terbaru seperti itu. Dan tabel toleransi yang baru ini masih dirahasiakan oleh industri. Jadi, kamu saya beritahu rumusnya saja, silakan dihitung sendiri. Supaya H7 di Arab Saudi, berarti di sini harus dibuat H6. Nah, contohnya seperti itu. Paham ya? Ini dampak dari diameter yang dibubut karena perubahan suhu. Nah, yang terbaru lagi di tahun 2017 itu ditemukan yang namanya silent tool. Kalau silent itu biasanya kalau untuk penembak jitu, ya, itu supaya suara dornya itu tidak tampak. Dor ini dari nah, pelurunya sudah melesat. Nah, ini bubut tanpa ada suara. Nah, seperti itu. Tapi suaranya tidak ada. Kenapa bisa tidak ada suara? Yang menimbulkan suara sebenarnya adalah getaran di holder pahatnya. Makanya yang jadi silent tool atau tool yang tidak berbunyi, ya, silent tool itu yang dibuat tidak berbunyi adalah pahat bubutnya. Kalau Anda buka di YouTube, di Senfik Koroman, yang silent tool itu, tahulah. Nanti silakan searching sendiri, silent tool itu seperti apa toh. Ya. Atau mau lihat videonya? Nah, sebentar ya, tak carikan video silent tool. Silent tool. Ketemu enggak nih? Nah, ini. Ya. Ditaruh di meja dulu ya? Di meja? Nah, meja dulu, kamu cleaning. Oh iya. Ya. Maaf ya, diganggu. Tidak apa-apa, ini baru pembelajaran teori. Silent tool, mana silent tool kok tidak ada? Boleh, tidak ketemu Mas?
Biasanya di sini. Ini adanya penjelasan vibration dynamic. Nah, ini ya nih. Chatter ya. Kalau dalam istilah turningnya chatter. Nah, ini dibubut. Ini pahatnya. Ya, perhatikan baik-baik. Nah, seperti ini chatter. Dibubut. Nah, karena bendanya makin bergetar, kebulatan dari yang dibubut semakin tidak bulat. Nah, ini makin maju mundur, naik turun. Nah, ini benda kerjanya semakin tidak bulat. Nah, itu namanya chatter. Sehingga nanti ada yang namanya istilah silent tool. Silakan nanti buka di YouTube. Silent tool itu seperti apa. Nah, jadi ketika ini cutting toolnya bergetar, nah bubutannya itu jadi tidak bulat, jadi kayak sprocket, sprocket sepeda. Ya. Tergantung sudut potongnya. Nah, ini chip thickness variation. Nah, semakin getarannya tinggi, chipnya semakin kandel tipisnya atau tebal tipisnya itu semakin jelek. A shaping, B turning, C milling. Nah, ini silahkan dipelajari sendiri. Nah, karena seng holdernya terlalu panjang dan bergetar. Cara ngatasinya gimana? Nah, ini syaratnya dari Sandvik. Kalau terbuat dari baja ST60 yang sering kita pakai, untuk turning maksimum keluarnya holder 4 kali diameter dari holder itu. 4 kalinya. Kalau diameternya 16 ya 4 kali 16. Kalau untuk grooving 3 kali, kalau untuk threading 3 kali. Ini maksimum recommended overhang. Ya, supaya chatter atau getaran dari tool holder ke benda kerja sedikit. Kalau carbide boring bar 6 kali, jauh lebih panjang. Steel yang bisa teredam ya 10 kali. Nah, ada juga yang silent tool yang sampai 14 kali. Nah, jadi kalau Anda lihat videonya silent tool itu boring, overhangnya panjang sekali. Ya. Overhangnya jadi jangan semula segini, jadi bisa sepanjang itu. Gitu. Nah, Mas. Jadi pertamanya 9 ya? Iya, 9 dulu. Ya. Oke, gitu ya. Jadi besarnya penyimpangan itu kebulatannya bisa dihitung sebenarnya. Nah, ini rumusnya. Ketidakbulatan benda kerja, rumusnya ini gaya potong, panjang holder, elastisitas holder, diameter holder. Kalau K-nya ini adalah kekakuan ya, kekakuan dari, kalau rumusnya itu pakai kekakuan pegas. K-nya itu kekakuan. Nah, nanti bisa kita hitung. Oh, getaran frekuensi getarannya berapa Hz? Yang saya tekankan bukan ke getarannya berapa Hz, tapi defleksi ketidakbulatan inilah yang mempengaruhi. Ketika kita hitung mintanya H7, padahal toleransinya hanya selisih 2%. Nah, ketidakbulatannya 4%, ya itu tidak masuk H7. Paham ya? Ketika H7 ukurannya 2%, toleransi plus minusnya, selisihnya itu 2%. Nah, ternyata ketidakbulatannya ketika dihitung sampai hampir 3,8%. Berarti H7-nya tidak akan masuk. Nah, supaya masuk gimana? Perpendek holdernya. Yang sering terjadi apa, Mas? ISO 9 ketika kamu boring. Kalau ISO 9-nya itu diameternya 20 ya, karena dia steel boring bar, maka panjang masuknya paling baik ya, paling baik adalah 4 kali diameter. Berarti hanya 80 mili.